Yo guys, Zenfone 10 akhirnya hadir di Indonesia. Compact, powerful, and well, ini basically adalah Zenfone 9 dengan upgraded SoC. Pertanyaan basicnya, worth to buy atau enggak? Yuk kita review singkat aja. Zenfone 10 adalah Zenfone 9 dengan beberapa perubahan aja sebetulnya. Dan perubahan ini nggak necessarily upgrade. Ada yang upgrade, ada yang malah turun. Dari sisi desain mirip banget ya dengan Zenfone 9 sebetulnya. Back cover plastik bertekstur, frame metal dengan desain bezel depan punya dagu yang rada tebal. Setup kameranya juga mirip dengan desain ala kompor dua mata di belakang. Yang berbeda paling soal desain adalah pilihan warna dan beberapa aksen di belakang aja. Warna Aurora Green ini adalah salah satu warna yang berbeda dan paling bikin orang notice. Ini adalah Zenfone 10 bukan 9. Yang gue sayangkan adalah untuk rilisan resmi Indonesia, warna-warna cuma lengkap di varian konfigurasi bawah 8128GB aja. Yang 16512 cuma warna hitam. Waduh, looknya mirip, feel di tangan juga mirip dimensinya. Masih menjadi satu dari dua seri compact smartphone Android resmi yang terkecil bersama Galaxy S23 biasa. Super nyaman pokoknya buat penggemar smartphone compact. Sebetulnya secara layar S23 tuh lebih gede ya, 6,1 inch dibanding Zenfone 10 yang 5,9 inch. Cuma desain bezel yang lebih tipis menjadikan dimensi overall keduanya mirip, dengan Zenfone lebih tebal sedikit. By the way, thanks ya buat teman ponsel, buat pinjaman S23-nya nih. Jangan lupa, kalau beli handphone second, cek dulu lapaknya teman ponsel. Link udah gue taruh di deskripsi. Aspek lain dari desain juga sama-sama aja ya dengan Zenfone 9. Ada headphone jack di atas, fingerprint sensor yang menyatu dengan power button yang cepet dan akurat, lalu tersertifikasi IP68 yang artinya tahan dicemplungin sekian meter, serta stereo speaker. Stereo speaker ini yang atas nyatu dengan earpiece plus satu lagi di frame bawah. Suaranya cukup bagus ya untuk handphone sekecil ini. Soal layar juga masih mirip-mirip aja sama generasi sebelumnya, menggunakan panel OLED dengan resolusi Full HD Plus yang terproteksi Gorilla Glass Victus. Bedanya cuma refresh rate-nya sekarang bisa sampai 144 Hz. Cuma 144 Hz-nya hanya bisa jalan di game-game yang memang support 144 Hz juga. Di UI tetap ya maksimumnya 120 Hz. Nggak masalah sih buat gue pribadi karena di layar-layar yang support refresh rate lebih tinggi pun biasanya gue tetap pakai 120 Hz max. Di sini bahkan gue prefer turunin ke 90 Hz demi meningkatkan battery life. Kualitas layar sendiri no complaints dari gue ketika digunakan. Paling soal brightness-nya aja ya yang semakin ketinggalan kalau dibandingkan dengan kompetitor. Masuk ke kamera lagi-lagi mirip setupnya dengan pendahulunya dengan beberapa perubahan. Sayangnya tidak semua perubahan adalah upgrade, malah ada yang berasa downgrade. Main kameranya pakai sensor IMX766 yang masih disupport oleh gimbal OIS yang kali ini secara versi menurut Asus udah di-updated ke version 2.0. Tapi sebenarnya kalau gue lihat hasil perekaman videonya ya mirip-mirip aja kestabilannya. Perbedaan yang terlihat justru ada pada tone warna. Zenfone 9 tuh lebih saturated sedangkan Zenfone 10 malah sebaliknya. Sedangkan untuk output fotonya gue masih prefer jepretan Zenfone 9 ya yang seringkali hasilnya lebih bisa mendekati sikon aslinya. Processing HDR Zenfone 10 menurut gue masih harus diimprove di sampel ini. Lihat aja ya skin tone-nya si Pras yang aneh banget di Zenfone 10. Sedangkan kalau udah masuk ke sikon low light ya sama-sama kurang alias over process banget. Mudah-mudahan ini semua bisa diimprove ya dengan software update. Nah, ultrawide secara megapiksel sebenarnya naik ya, jadi 13 megapiksel dari 12 megapiksel. Serta FOV-nya juga jadi lebih lebar juga di 120 derajat. Tapi justru jadi kehilangan fitur autofocus. Oh ya, satu hal yang berkurang adalah lensa ultrawide Zenfone 10 sekarang tidak bisa merekam di 4K 60 fps. Mentoknya di 4K 30 fps. Kalau output fotonya sih ya gue perhatikan masih mirip lah ya ultrawide-nya. Untuk selfie juga sama. Resolusi kameranya itu naik sebenarnya ya dari 12 megapiksel ke 32 megapiksel. Namun hasil akhirnya tetap di
pixel bin jadi 8 megapiksel. Perbedaan utama yang terlihat di foto secara warna, Zenfone 10 lebih natural skin tone-nya, sedangkan Zenfone 9 lebih glowing. Di sikon pencahayaan yang kurang, Zenfone 10 terlihat lebih proses ketimbang Zenfone 9, terutama soal ketajaman. Minusnya dari kamera selfie baru ini datang dari video recordingnya yang sekarang malah mentok di 1080p saja, sangat disayangkan. Padahal ini selalu jadi kelebihan Zenfone dibanding kebanyakan handphone flagship brand asal China. Oh ya, fitur autofocus selfie juga gone. Nah lo, kalau memang kalian ingin handphone compact dengan kapabilitas kamera yang lebih all-rounder, ada Samsung Galaxy S23. S23 punya lensa tele 3x optical zoom yang bisa menghasilkan gambar yang clear dan tajam, secara Zenfone 10 kan cuma digital zoom ya makanya ya. Lalu kamera selfie-nya juga bisa diajak ngerekam video up to 4K 60fps dengan kualitas gambar yang reliable. Lagi-lagi, Zenfone 10 mentoknya hanya 1080p 30fps, jauh. Yang seru juga di S23 saat merekam video kita bisa switching secara instan ya dari kamera belakang ke kamera depan. Dan ya masih banyak lagi lah. Intinya S23 lebih versatile secara kamera. Tapi gue nggak menampik nih, di beberapa sikon terkadang hasil main camera dari Zenfone 10 bisa lebih on point ketimbang S23 secara processing, terutama soal saturasi. Soal performa by spec jelas upgrade ya dari 8 Plus Gen 1 di Zenfone 9. Sekarang udah pakai 8 Gen 2 di Zenfone 10. Cuma seperti gue selalu bilang, unless kalian compare angka benchmark antara 8 Plus Gen 1 dan 8 Gen 2, sebetulnya nggak terlalu berasa bedanya. Dua-duanya udah bikinan TSMC yang punya karakteristik mirip, kenceng, cukup stabil, dan relatif dingin, terutama ketika dibandingkan dengan Snapdragon 8 series sebelumnya yang bikinan Samsung Foundry. Kesimpulan gue soal performa based on 3D Mark Extreme Wildlife Stress Test dan experience gue di Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60fps, Zenfone 10 tuh kenceng, namun secara suhu bakalan cepet naik dan pada akhirnya throttling performanya. Ini expected ya, secara Zenfone 10 punya bodi kecil, lalu ditambah back cover plastik yang tidak mampu mengeluarkan panas secepat back cover kaca. Kalau di game-game yang nggak sedemanding itu atau di kondisi daily use sih fine-fine aja. Ya intinya kalau mau geber gaming mah ROG aja cuy, jangan handphone sekecil begini juga. Satu yang diapresiasi soal jeroan, namun sebetulnya ya memang sudah semestinya juga sih dari dulu, itu adalah RAM-nya sekarang yang minimum di 8GB, nggak ada lagi yang 6GB kayak sebelumnya. Lebih panjang lah nafasnya sekarang soal apps yang running di background. Untuk baterainya masih sama 4300 mAh, battery life-nya juga mirip-mirip sama pendahulunya, kurang lebih 7 jam pada mode performa dynamic dan refresh rate always 120Hz. Irit lah pokoknya buat sebuah smartphone sekompak ini. Nah, kalau habis, charger 30 wattnya bisa ngisi dari kosong sampai full dalam waktu kurang lebih 80 menit. Selain charging pakai kabel, sekarang ada wireless charging 15 watt nih, ya lumayan lah ya, jadi semakin berasa handphone flagship. Hal-hal lain yang perlu diketahui tentang Zenfone 10, SIM tray-nya dual SIM only ya, no SD card. Varian yang resmi di Indo itu 8128 dan 16512GB. Storage-nya udah UFS 4 dan OS-nya Zen UI 10 yang punya rasa stok Android. Basisnya Android 13 dan lagi-lagi harus dikritik soal komitmen update-nya yang sekedar 2 kali major Android update. Untungnya kita dijanjikan security patch sampai 4 tahun. Alright, itu adalah Zenfone 10. Worth to buy? Buat pecinta smartphone compact, yes. Harga resminya di Indonesia 9 juta kurang untuk yang 8128 dan untuk yang 16512 di 12 juta. Kalau dilihat dari harga base modelnya memang betul ada peningkatan harga 1 juta. Tapi mesti diingat ya, Zenfone 9 RAM-nya sekedar 6GB, which itu udah mepet pakai banget. Nah, kalau kalian bisa nemu Zenfone 9 dengan harga yang udah turun jauh, gue rasa bisa tuh prioritasin Zenfone 9 karena itu pun masih bagus banget sebenarnya di 2023 ini. Terus kalau ditanya, Bang, kalau dibandingin sama Galaxy S23 biasa gimana bang? Ya kalau duitnya ada dan rela bayar 2-3 juta lebih mahal untuk desain dan build quality yang lebih premium dan kamera yang lebih baik, ya sikat S23 aja. Semuanya kembali ke kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao!